Selamat datang di channel Kauru Jawi, sebuah ruang sunyi di tengah bisingnya zaman, tempat di mana ilmu lama tidak sekadar diceritakan tetapi dihidupkan kembali. Di sini kita menyelami ajaran leluhur yang diwariskan turun-temurun, karena dalam setiap tanggal lahir, dalam setiap pasaran, dalam setiap tanda alam namun bisa dirasakan oleh jiwa, Kauru Jawi percaya bahwa yang kuno belum tentu usang, yang tradisi belum tentu tertinggal, dan yang diwariskan leluhur bukan untuk ditakuti tetapi untuk dipahami, dijaga dan dihormati. Maka duduklah dengan tenang, buka rasa, buka pikir, dan biarkan setiap kata yang hadir menjadi cermin bagi perjalanan hidup panjenengan. Pahing Oyo Sembrono, bulan ini bukan bulan biasa bagimu. Ada gerakan halus dalam pusaran takdirmu, tenang di permukaan, namun deras di dalam. Jika kau tidak eling lan waspada, perubahan besar akan lewat tanpa kau sadari, atau justru menghempasmu. Bagi yang lahir pada weton pahing, hidup memang tak pernah berjalan lurus. Ada saja tikungan kecil yang muncul tanpa aba-aba, seperti angin yang bergeser dari selatan ke timur tanpa suara. Pahing adalah weton yang membawa energi kuat tapi tersembunyi. Banyak orang tidak menyadari bahwa jiwa, pahing ibarat bara yang menyala dari dalam tidak terlihat, tapi mampu membakar apapun ketika saatnya tiba. Bulan ini ada sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar perubahan suasana hati atau rezeki yang naik turun. Ada putaran takdir yang sedang menguji orang-orang pahing. Energi alam sedang bergerak, dan pahing termasuk salah satu yang paling merasakannya. Kamu mungkin merasa, rezeki seperti macet, hubungan terasa lebih sensitif, emosi mudah naik lalu jatuh. Pikiran terasa penuh tapi tidak tahu apa yang salah. Atau justru datang firasat yang tidak bisa dijelaskan. Semua itu bukan kebetulan. Energi weton pahing memang sedang disentuh oleh angin perubahan. Jika kamu lengah, kesempatan bisa hilang. Tapi jika kamu peka, bulan ini justru bisa menjadi titik belok yang mengubah hidupmu ke arah lebih besar. Pahing dikenal dengan kekuatan spiritual yang tersembunyi. Mereka kuat menghadapi ujian, tapi kadang kurang waspada terhadap tanda-tanda kecil yang muncul sebelum badai. Dan dalam wejangan kali ini, saya akan membahas kenapa bulan ini menjadi titik krusial. Apa saja tanda-tandanya dan bagaimana cara menjaga diri agar takdir bergerak ke arah yang terang. Eling lan waspada, sebab takdir tidak menunggu siapapun. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya Rabbal Alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang mari bahas weton pahing Ojo Sembrono, bulan ini bukan bulan biasa bagimu. Siap, mari lanjut. Orang yang lahir pada weton pahing membawa energi yang berbeda dengan weton lainnya. Mereka terlihat tenang. Namun di balik diamnya ada gelombang batin yang jarang diketahui orang. Pahing adalah weton yang bisa menyembunyikan luka tetapi tetap mampu membuat orang lain merasa aman berada di dekatnya. Ketika dunia memberikan beban, mereka memeluknya dalam senyap dan menata ulang langkah tanpa banyak kata. Namun bulan ini energi yang menyelubungi pahing sedang berubah. Ada guncangan halus dari alam semesta yang mulai menyentuh lapisan-lapisan terdalam dalam diri mereka. Guncangan ini tidak hadir dalam bentuk masalah besar. Tidak selalu berupa kegagalan, pertengkaran, atau peristiwa dramatis. Justru yang terjadi adalah perubahan kecil, sangat kecil, namun terasa mengganggu ketenangan batin, seolah-olah ada pintu tak terlihat yang mulai terbuka sedikit demi sedikit. Kamu mungkin merasakan gelisah tanpa memahami sumbernya, seperti ada sesuatu yang sedang berjalan mendekat, tapi masih tertutup kabut tipis. Pikiran terasa penuh meski tidak ada beban besar. Hati terasa seperti ditarik kedua arah, ingin melangkah tetapi kaki masih ragu. Inilah tanda bahwa energi spiritual pahing sedang diuji melalui dua elemen penting, kesabaran dan fokus. Dua hal inilah yang menentukan arah takdirmu saat ini. Bila keduanya tidak dijaga, kamu bisa terseret arus perubahan. Tapi bila mampu mengendalikannya,
Perubahan itu justru mengangkatmu ke tempat yang lebih tinggi. Kamu mungkin juga terasa lebih mudah lelah tanpa sebab jelas. Semangat yang biasanya stabil mendadak menurun. Ada hari ketika kamu ingin berhenti sejenak dari semua aktivitas. Dan ada pula saat-saat ketika kamu merasa dunia bergerak terlalu cepat, membuatmu kewalahan. Ini bukan kelemahan, tidak, ini adalah gesekan energi yang terjadi ketika sebuah perubahan besar sedang berusaha masuk ke dalam jalur hidupmu. Pahing tidak pernah diberi perubahan besar secara mendadak. Alam tidak melempar badai dalam semalam kepada mereka. Sebaliknya, takdir orang Pahing bergerak perlahan seperti ombak yang menepi, membentuk jalannya sedikit demi sedikit. Karena itulah perubahan awal sering muncul dalam bentuk tanda-tanda halus, tanda yang hanya bisa dipahami jika kamu cukup tenang untuk memperhatikannya. Jika kamu jeli, kamu akan melihat 4 tanda penting. Ada rencana yang tertunda, namun justru membuatmu melihat peluang baru. Ada seseorang yang tiba-tiba menjauh, karena energi mereka sudah tidak sejalan dengan jalanmu yang baru. Ada keputusan yang muncul mendadak, seolah memaksa kamu menentukan arah. Ada peluang pekerjaan atau proyek yang membutuhkan keberanian ekstra, yang mungkin dulu tidak terpikirkan. Setiap tanda itu adalah bagian dari guncangan halus yang sedang bekerja pada hidupmu. Ibarat genderang kecil yang dipukul dari kejauhan, suara itu tidak keras, tetapi cukup untuk membuatmu menoleh. Jangan abaikan. Guncangan kecil ini adalah alarm dari semesta, sebuah pertanda bahwa takdirmu sedang digeser. Kamu sedang dipersiapkan menghadapi babak baru yang belum kamu lihat. Dan setiap getaran kecil yang kamu rasakan adalah cara alam mengingatkan bahwa waktumu untuk naik level semakin dekat. Rezeki orang Pahing memang unik. Tidak pernah berjalan lurus seperti garis panjang, melainkan bergerak zigzag, kadang tajam, kadang landai, kadang naik tinggi lalu tiba-tiba berhenti. Ketika rezeki Pahing terbuka, derasnya bisa mengejutkan banyak orang. Pekerjaan datang bertubi-tubi, peluang muncul dari arah yang tidak diduga, bahkan bantuan tiba tanpa diminta. Namun ketika macet, rasanya seperti semua pintu tertutup bersamaan. Apapun yang dipegang terasa berat, usaha berjalan lambat, dan hati pun mulai bertanya-tanya. Apa ada yang salah dengan langkahku? Bulan ini banyak Pahing merasakan hal yang sama. Energi rezeki terasa tersendat. Bukan hilang, bukan gagal, hanya seperti tidak bisa bergerak maju. Ini bukan pertanda buruk, melainkan tanda bahwa ada sesuatu di balik layar yang sedang bekerja pada hidupmu. Ada 4 penyebab utama kenapa rezeki Pahing terasa ditahan. 1. Energi fokusmu sedang pecah. Pahing adalah sosok yang kuat secara batin, tetapi energi mereka rawan buyar ketika memikirkan terlalu banyak hal sekaligus. Ketika pikiran bercabang, pintu rezeki ikut tersangkut. Alam sebaiknya mengalir melalui hati yang terpusat, tetapi ketika hati Pahing sedang ramai, arus itu menjadi terbagi-bagi. Inilah sebabnya bulan ini kamu mungkin merasa bingung memilih arah. Ada kesempatan yang datang, tapi kamu tidak yakin. Ada ide muncul tapi energimu tidak mengalir. Semesta seperti mengatakan, tenangkan pikiranmu dulu, baru langkah berikutnya dibuka. 2. Ada keputusan yang belum kamu ambil. Ini adalah penyebab terbesar rezeki Pahing tertahan. Dalam banyak kasus, rezeki orang Pahing tidak bergantung pada jumlah usahanya, melainkan keberaniannya. Ada jalan yang seharusnya kamu pilih, tetapi kamu masih ragu. Ada langkah yang seharusnya sudah diambil sejak minggu lalu atau bulan lalu, tetapi kamu menundanya. Rezeki menunggu keberanian itu. Selama keputusan belum dijatuhkan, pintu akan tetap terasa berat. Semakin lama kamu ragu, semakin lama pula semesta menahan aliran rezekimu. 3. Ada ikatan lama yang harus kamu lepas. Ini bagian yang paling sering tidak disadari. Rezeki Pahing sering tersendat bukan karena kurang usaha, tetapi karena ada sesuatu yang seharusnya dilepas tetapi masih kamu pegang erat. Kenangan masa lalu yang masih membebani, hubungan yang energinya sudah tidak sehat, rasa takut gagal yang diwarisi dari pengalaman lama, atau kebiasaan buruk yang diam-diam menguras energimu. Rezeki adalah energi yang bergerak. Ia tidak bisa masuk jika hatimu masih penuh dengan beban lama. Selama ada ikatan yang belum dilepaskan, rezeki sulit bergerak maju. Alam seperti menunggu sampai kamu benar-benar siap membuka ruang baru.
Pahing sedang dimurnikan. Inilah bagian yang paling mistis. Banyak orang Pahing tidak menyadari bahwa sebelum rezeki besar datang, mereka sering mengalami fase diredam. Seperti bus yang dipelankan sebelum memasuki tikungan tajam. Hidupmu saat ini sedang diperhalus agar tidak tergelincir di masa depan. Alam sedang mengurangi distraksi, membersihkan jalur, dan mempersiapkan energi besar. Proses ini bisa terasa berat karena kamu seperti kehilangan dorongan. Padahal sebenarnya, kamu sedang dibentuk agar mampu menerima rezeki yang lebih besar tanpa goyah. Pada akhirnya satu hal yang perlu kamu pegang adalah, terhambat bukan berarti ditolak. Yang kamu alami sekarang hanyalah tanda bahwa jalanmu sedang disetel ulang, agar ketika rezeki besar turun, kamu sudah berada di posisi yang tepat dan siap menerimanya. Tanpa kehilangan kendali. Orang Pahing dikenal sebagai pribadi yang mampu menahan banyak hal dalam diam. Mereka bukan tipe yang meluapkan amarah secara meledak-ledak. Ketika terluka, mereka memilih menarik diri, menenangkan hati, lalu menganalisis situasi secara mendalam. Namun bulan ini karakter dasar itu seperti retak sedikit. Ada perubahan emosi yang tidak biasa. Pahing yang biasanya stabil justru menjadi lebih peka. Hal-hal kecil yang biasanya bisa dilewati kini terasa menusuk hati. Nada bicara seseorang bisa terasa lebih keras dari biasanya. Kalimat sederhana bisa terasa seperti sindiran. Bahkan perhatian yang kurang sedikit saja bisa memunculkan rasa tidak dihargai. Ini bukan karena kamu menjadi cengeng. Bukan pula karena kamu berubah drastis. Yang terjadi adalah benturan energi. Ketika alam sedang menggeser jalur kehidupanmu, emosi menjadi lebih tipis, lebih sensitif, karena batinmu sedang dipersiapkan untuk menerima sinyal-sinyal penting dari semesta. Sensitivitas ini membuatmu mudah tersinggung, mudah kecewa, dan lebih mudah merasa ditinggalkan. Namun di balik semua itu, ada proses pembersihan yang sedang berlangsung. Dalam hubungan asmara, guncangan ini terasa lebih kuat. Bulan ini, Pahing bisa mengalami beberapa hal berikut. Salah paham kecil yang membesar, seolah hal yang sepele bisa menjadi sumber konflik yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Perasaan diabaikan. Meski pasanganmu sebenarnya tidak bermaksud demikian, munculnya ketidakpastian baru, seperti ragu akan komitmen atau merasa hubungan stagnan. Munculnya seseorang dari masa lalu, yang membawa kenangan atau perasaan yang belum sepenuhnya selesai. Semua kejadian ini bukan untuk menghancurkan hubungan yang sedang kamu jalani. Justru sebaliknya. Ini adalah ujian untuk memastikan apakah hubungan itu benar-benar kuat. Semesta sedang bertanya melalui kejadian-kejadian kecil. Apakah kamu tahu siapa yang benar-benar layak tinggal di hidupmu? Kadang, hubungan yang kuat justru diperkuat oleh gesekan kecil. Namun hubungan yang hanya bertahan karena kebiasaan akan runtuh ketika diuji sedikit saja. Ketika sebuah jiwa Pahing sedang naik tingkat, alam akan memastikan bahwa orang-orang yang berada di sekitarnya selaras dengan arah barunya. Jika tidak, hubungan itu akan terasa semakin berat, hambar atau melelahkan. Tidak hanya asmara, hubungan sosial Pahing juga sedang mengalami penyaringan. Kamu mungkin merasakan hal-hal berikut. Teman yang biasanya dekat mulai menjauh tanpa alasan. Seseorang menunjukkan warna asli yang mengejutkan. Ada orang yang tiba-tiba berubah sikap. Ada yang mendekat hanya ketika butuh sesuatu. Atau justru muncul teman lama yang menawarkan bantuan tanpa diminta. Jangan panik. Jangan merasa kehilangan. Ini bukan kebetulan. Semua ini adalah bagian dari mekanisme alam yang sedang membuang energi-energi yang tidak cocok dengan perjalananmu berikutnya. Ketika jalan hidupmu sedang diubah, orang-orang yang tidak selaras energi biasanya akan tersingkir dengan sendirinya. Tidak perlu marah, tidak perlu menyalahkan siapapun. Biarkan semuanya mengalir seperti air. Pada dasarnya, bulan ini adalah bulan penyaringan emosional bagi Pahing. Emosimu yang naik turun adalah cara tubuh memberitahu. Ada yang harus dilepas, ada yang harus dilihat dengan jujur. Ada yang harus diperbaiki sebelum melangkah. Semakin kamu memahami perasaanmu sendiri, semakin jelas pula siapa yang layak bertahan dan siapa yang sudah selesai menjalani bagiannya dalam hidupmu. Tidak semua weton mengalami masa diawasi takdir dengan jelas. Tetapi Pahing adalah salah satu weton yang auranya cukup peka.
Sehingga ketika hidupnya berada di ambang perubahan besar, tanda-tandanya terasa begitu nyata. Alam tidak berbicara melalui suara keras, melainkan lewat simbol, mimpi, perasaan halus, dan kejadian kecil yang berulang. Jika kamu lahir pahing dan akhir-akhir ini merasakan hal-hal di bawah ini, kemungkinan besar kamu sedang diperhatikan oleh takdirmu sendiri. Semesta sedang menilai apakah kamu benar-benar siap untuk menerima perubahan baru. 1. Sering mendengar namamu dipanggil padahal tidak ada siapa-siapa. Ini adalah tanda pertama ketika energi batin pahing mulai terbuka. Kamu mungkin sedang duduk, bekerja, atau bahkan sendirian di rumah. Tiba-tiba seperti mendengar seseorang memanggil namamu dengan lembut. Suaranya tidak keras tetapi cukup untuk membuatmu menoleh. Ini bukan gangguan. Bukan pula hal yang harus kamu takuti. Ini adalah tanda bahwa alam sedang mencoba menyelaraskan frekuensi batinmu agar kamu lebih peka terhadap arah takdir berikutnya. Suara halus itu adalah tanda bahwa pintu intuisi sedang dibuka. 2. Mimpi bertemu air, ular, atau jalan bercabang. Simbol mimpi bagi orang pahing sangat kuat. Air adalah perlambang kejernihan hati, tanda bahwa kamu sedang didorong untuk mengambil keputusan yang lebih jujur pada dirimu sendiri. Ular melambangkan transformasi, perubahan kulit lama menjadi energi baru. Sedangkan jalan bercabang adalah simbol paling jelas bahwa di depanmu ada 2 arah yang akan membawa perubahan besar. Jika mimpi-mimpi ini muncul berulang, berarti kamu sedang dituntun untuk mengambil keputusan yang menentukan arah hidup. 3. Bertemu orang asing yang tiba-tiba memberi nasihat. Kadang kamu bertemu seseorang yang tidak kamu kenal. Bisa penjual, sopir, orang di jalan, atau seseorang yang duduk di sebelahmu sebentar. Tanpa kamu minta, mereka berkata sesuatu yang pas dengan situasi hidupmu. Kata-katanya seolah menjawab apa yang sedang kamu pikirkan. Dalam kejawen ini disebut utusan energi. Alam tidak bisa berbicara langsung kepadamu, tetapi ia bisa menggunakan manusia sebagai jembatan untuk mengirimkan pesan. Fase sering terbangun antara pukul 2-3 pagi. Ini adalah jam ketika alam halus sedang aktif. Bagi orang pahing, terbangun pada jam ini berkali-kali bukan kebetulan. Itu tanda bahwa batinmu sedang diseimbangkan. Ada yang sedang dilembutkan, ada yang sedang dibersihkan. Kadang kamu terbangun dengan perasaan aneh, kadang dengan pikiran yang tidak biasa. Itu adalah momen ketika energi takdir sedang turun dan mencoba menyesuaikan diri dengan dirimu. Lipe, merasa kehilangan minat terhadap hal-hal lama. Tiba-tiba kamu tidak lagi tertarik pada hal-hal yang dulu kamu sukai. Lingkungan lama terasa membosankan. Orang tertentu terasa berat energinya. Kebiasaan lama tidak lagi nyaman. Ini adalah tanda bahwa kamu sedang naik level. Energi lama yang tidak sesuai frekuensimu akan terasa menjauh. Pahing yang sedang diawasi, takdir biasanya merasakan perubahan. Minat ini sangat jelas seolah ada sesuatu di dalam dirimu yang mendorong untuk bergerak ke arah baru. Ketika 1 atau lebih dari tanda-tanda ini muncul, percayalah, takdirmu sedang melihatmu, bukan menguji untuk menjatuhkan, tetapi menilai apakah kamu siap melangkah ke babak berikutnya. Alam tidak akan membuka pintu besar jika kamu masih ragu. Ia menunggu tindakanmu, pilihanmu, keberanianmu, dan begitu kamu mengambil langkah pertama, alam akan menggerakkan sisanya. Untuk weton pahing, bulan ini bukan bulan yang boleh dijalani dengan sembarangan. Energi pahing sedang berada dalam fase sensitif, seperti seseorang yang berjalan di jembatan rapuh. 1 langkah salah bisa membuat jalur rezeki melambat, dan 1 keputusan kecil bisa menentukan arah besar perjalanan hidupmu. Karena itu, ada 3 hal utama yang harus benar-benar dijaga agar takdirmu tidak bergeser ke sisi yang berat. 1. Jangan menunda pekerjaan penting. Pahing adalah weton yang diberkahi pikiran cepat dan insting kerja kuat, tetapi justru karena itu, penundaan kecil bisa berdampak besar. Bulan ini setiap kali kamu menunda, energi peluang akan menutup perlahan-lahan. Dalam primbon, penundaan bagi pahing disebut sebagai lawang sing nutup dewe pintu, yang menutup dengan sendirinya. Ketika kamu menunda, semesta membaca itu sebagai tanda bahwa kamu belum siap menerima rezeki yang lebih besar. Maka jika ada tugas, kewajiban, atau urusan yang harus diselesaikan, lakukan segera.
Semakin cepat kamu bergerak, semakin besar pula cahaya keberuntungan yang menempel. 2. Jangan mengabaikan intuisi. Pahing memiliki salah satu intuisi paling kuat di antara semua weton. Namun sayangnya, banyak Pahing justru meremehkan suara batinnya sendiri. Bulan ini, energi semesta sangat halus sehingga firasat kecil bisa menjadi penanda besar. Jika hatimu tiba-tiba terasa tidak enak, jangan abaikan. Jika kamu ragu terhadap seseorang, jangan paksakan. Jika kamu merasa perlu menghindari sebuah tempat atau acara, ikuti rasa itu. Intuisi Pahing sedang bekerja seperti kompas. Gaib menjauhkanmu dari bahaya yang tidak terlihat dan mendekatkanmu pada peluang yang tidak semua orang bisa lihat. 3. Jangan terlalu sering mengeluh. Keluhan bagi Pahing bukan sekadar ungkapan emosi. Dalam primbon, keluhan Pahing dianggap sebagai pembocor wadah rezeki. Ketika Pahing mengeluh, energinya jatuh lebih cepat dibanding weton lain. Padahal semakin kamu mengeluh, semakin sempit jalan rezekimu. Karena itu, kendalikan ucapan, terutama ketika lelah atau kecewa. Tahan keluhan, ganti dengan doa atau tarik napas panjang. Ingat, energi Pahing sangat mudah naik jika dijaga, dan sangat mudah turun jika dibiarkan. Selain 3 larangan tersebut, ada beberapa penjagaan energi yang harus diperkuat bulan. Ini agar arus takdirmu tetap bergerak ke jalur terang. Tirakat kecil, seperti membaca doa sebelum tidur atau bangun sedikit lebih pagi untuk menyegarkan batin. Menjaga nada bicara, terutama saat emosi naik. Nada yang keras bisa memecah energi baik di sekitarmu. Membersihkan rumah, terutama kamar tidur, karena tempat beristirahat Pahing adalah pusat masuknya energi rezeki. Tidak tidur terlalu larut, sebab Pahing rentan diserang rasa malas jika pola tidur rusak. Bersedekah meski sedikit, karena sedekah adalah penyeimbang energi dan pembuka jalan sempit. Jika semua ini dijaga, maka takdirmu akan tetap berada di jalur yang terang, selaras, ringan dan penuh pertolongan semesta. Pahing, bulan ini memang bukan bulan biasa, tapi bukan berarti buruk. Justru di balik ujian yang terasa halus ini, ada potensi perubahan besar. Rezeki yang tertahan bisa menjadi deras bila waktunya pas. Hubungan yang diuji bisa menjadi lebih kuat. Dan keputusan yang kamu ambil, sekarang bisa mengubah hidupmu dalam beberapa bulan ke depan. Ingatlah, takdir orang Pahing jarang datang tiba-tiba. Tapi ketika bergerak, hasilnya luar biasa. Elinglah, waspada. Jaga hati, jaga pikiran, dan jaga langkah. Semoga setiap Pahing yang menonton video ini diberi jalan terang, rezeki lancar, dan hati yang kuat menghadapi perubahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.